Perhatikan ini ya, ar-ruqyah. Ini nih hadis nih ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sebenarnya tokoh sentralnya Abu Sa'id Al-Khudri ini. Beliau bersama sahabat-sahabatnya mengadakan mengadakan satu perjalanan. Di tengah perjalanan kehabisan bekal. Jadi mereka bilang, kita bertamu saja kepada kepala suku. Nah, kepala suku pasti akan menjamu kita. Begitu datang kepada kepala suku, ternyata tidak dijamu. Ya udah, kita permisi aja. Begitu sudah pergi, rupanya ada yang menyusul, seorang perempuan dengan beberapa lelaki yang mendampinginya. Dia katakan, bang, ini Pak Kepala Suku pingsan, tukang obatnya sedang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ruqyah itu jampi. Terus dia bilang, ya, tapi kita minta dibayar kambing. Ikhtilaf ya riwayatnya. Jadi disetujui kepala suku, jangankan kambing, onta mau bayar ya. Ya. Tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mau menikah dengan Khadijah, berapa itunya maharnya? Hah? Berapa? Berapa kambing? Berapa ekor kambing? Ya udah, unta berapa ekor? Iya, banyak tuh 3 apa 10? Maksud saya, bandingkan antara Rasul yang bukan kepala suku dengan kepala suku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja menikah dengan Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. Satu ekornya 50 juta kali 20 berapa tuh? Bisa gitu ya? Tuh, tapi santri-santri kita, ya calon-calon ustazah kita, Mas, kamu mau menikahi saya? Cukup Al-Waqiah saja deh, Ar-Rahman saja deh. Canggih gak tuh? Aduh, canggih luar biasa. Ya. Terus yang diminta kasih maharnya Ar-Rahman saja, saya kasih Ar-Rahman dan yang lebih dengan Ar-Rahman. Saya kasih 20 ekor unta. Ini. Baik. Akhirnya disetujui. Jadi kembali ke rumah kepala suku tadi. Itu kan disengat kalajengking ceritanya. Tahu kalajengking Arab? Enggak kecil kayak di sini, gede. Kalajengkingnya gede, soalnya makannya korma. Jadi dia baca Fatihah, kalau sudah selesai ludahnya diambil, dioleskan di tempat yang kena tersengat itu. Baca Fatihah selesai, ludahnya diambil, diolesi. Sembuh dia. Tahu dibayar berapa? Dibayar 30 ekor unta, 30 ekor kambing. Lihat, 30 fa umira lahu bi 30 syatan. Jadi kasih 30 ekor kambing dan kasih minum susu. Lalu Rasul SAW, jadi singkat cerita, mereka mengatakan, kita tidak akan sembelih ini. Kan kawan-kawannya bilang, sembelih, kita udah lapar. Bentar, ini halal apa enggak nih? Kita cuma baca Fatihah dikasih bayaran gede kayak gini, takutnya haram gitu.
Kita lapor dulu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi laporlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul katakan apa? Wa ma kana jirihi annaha ruqyah. Dari mana dia tahu ya kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Lalu Rasul kata, "Iqsimu wadribu li bisan." Udah bagi-bagi itu. 30 ekor kambing itu dibagi-bagi. Kasih saya juga ya. Nah, kita sedang apa nih? Sedang memperkenalkan nama Al-Fatihah. Tapi dapat apa? Dapat satu informasi bahwa Fatihah itu bisa untuk meruqyah. Tuh, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, siapa dia? Ini ahli hadis yang dokter, muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu hidup zaman Khulagokan. Nah, hidup bersama Ibnu Taimiyah itu ulama-ulama besar. Ya, satu angkatan dengan Ibnu Taimiyah itu penulis syarah Sahih Muslim. Satu angkatan tuh dengan Ibnu Taimiyah. Siapa dia? Imam Nawawi. Tuh. Nah, Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Tahu Ibnu Katsir yang nulis tafsir itu? Tafsir Ibnu Katsir itu memuat hadis lebih banyak daripada yang dimuat oleh Sahih Bukhari. Jadi kita kalau baca tafsir Ibnu Katsir itu kita sekaligus mempelajari hadis. Luar biasa. Ibnu Taimiyah itu yang tafsir surah Al-Fatihahnya saya baca ulang-ulang sampai 3 tahun itu. Waktu saya baca tafsirnya, saya baca kitab-kitabnya, ada Majmu' Fatawa itu hampir 2 meter. Itu yang nulis itu anak sama bapaknya, secepat kata-kata Ibnu Taimiyah. Steno dia nulis. Sejak umur 19 tahun Ibnu Taimiyah jadi mufti besar Damaskus. Jadi apa yang dia katakan ditulis gitu. Jadi hampir 2 meter. Kecuali tafsir yang ditulis di penjara. Waktu saya membaca tafsirnya dan saya baca juga fatwa-fatwanya, tafsirnya khusus karena itu ditulis dalam penjara. Saya kira Ibnu Taimiyah itu menulis tafsirnya di dalam maktabah, dalam perpustakaan gitu. Kitab hadisnya komplit gitu. Ternyata ditulis dalam penjara saking hafalnya itu. Jadi Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, terus Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Daruqutni, itu hampir sempurna hafal Ibnu Taimiyah. Tuh. Hidup bersama Ibnu Taimiyah itu sezaman dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq Al-Aid Al-Mizzi. Ibnu Daqiq Al-Aid itu ahli hadis yang paling kuat dalam urusan fikih. Kalau Ibnu Taimiyah paling kuat dalam urusan matan, Al-Mizzi dalam urusan rijalul hadis. Dahsyat sekali. Oke, apa yang dikatakan oleh muridnya? Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, saya belasan tahun mengobati pasien. Yang satu saya bacakan Fatihah dalam pengobatan, yang satu tidak. Yang dibacakan surah Al-Fatihah dengan penyakit yang sama, itu lebih cepat sembuh. Ya, tuh baru tentang nama aja tuh. Ya, dapat informasi 30 ekor kambing, 20 ekor unta, ya kan? Bener enggak? As-sab'ul mathani Al-Qur'anul Azim, Ummul Quran, As-Salah, Ummul Kitab. Ya, kita loncatin aja ya. Sekarang kalau misalnya kita mau bicara Ummul Quran, itu pasti panjang sekali. Pasti panjang sekali induknya Al-Quran. Ya, kemana nih? Nanti kita akan dapatkan di sini nih. Di anatomi ya. Kita akan ya batang tubuhnya, terus maqasid syariah akan masuk di sini, terus hukum. Kita pernah dengar gak tafsir ayat ahkam, tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Quran? Nah, hukum-hukum di dalam Al-Quran itu bukan hukum fikih saja. Hukum berkaitan dengan akidah, hukum berkaitan dengan akhlak, hukum berkaitan dengan fikih. Ya.
akhlak kepada Allah, kepada pribadi, ya. Terus akhlak kepada orang lain, yang fikihnya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya mau perkenalkan ini. Ya, kapan dia lahir? Kalau manusia kan identitasnya ada tanggal lahir, ya, tempat dan tanggal lahir gitu kan. Tapi ini cuma untuk perbandingan aja ya. Ini misalnya saya buka ini, saya juga buka kitabnya ya, ini kitabnya nih. Tapi kamu ngerti bahasa Arab nggak sih? Nah, kan kasihan. Dia bilang tertib suaril Quran al-Karim hasban nuzul, urutan surat Al-Quran sesuai dengan turunnya. Pertama Al-Alaq, ya, surah ke-96, ada 19 ayat. Ini diturunkan di Mekah. Ini pertama. Kemudian Al-Qalam. Percaya enggak? Saya enggak percaya. Kenapa? Karena saya sudah melakukan penelitian. Apa? Karena di dalam hadis itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setelah turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu terjadi masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Pas terakhir di bulan Ramadan, besoknya saya dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Faltafattu yaminan wa yasaran, fa ra'aitu amami wa khalfi, falam ajid syai'a. Fa rafa'tu ra'si ila as-sama'i, fa idza Jibril jalisun 'ala al-kursiyyi baina as-sama'i wal ardi wa qad sadda al-ufuq. Apa katanya? Begitu selesai Ramadan, saya kembali ke Gua Hira, ke puncak gunung. Mau itu? Tahu mau apa? Rasul mau bunuh diri, mau menjatuhkan dirinya. Kenapa? Karena Rasul takut disebut sebagai penyair. Masih belum mengerti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saya tengok kanan kiri, ke depan belakang, saya nggak jumpai apa. Tapi begitu saya lihat ke atas, saya lihat Jibril sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Wa qad saddal ufuq, dan sudah menutup ufuk, nggak kelihatan langit, nggak kelihatan, sehingga ada Jibril. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Jibril, Muhammad, ana Jibril, wa anta Rasulullah. Muhammad, saya Jibril, kamu adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah itu melihat Jibril sedang duduk di kursi antara langit dan bumi itu, tahu, tersungkur Rasulullah. Bukan begini, Rasulullah tersungkur. Saking kagetnya itu. Tersungkur. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Dathiruni, selimutilah aku. Menunjukkan apa tuh? Menunjukkan bahwa di rumahnya sudah tidak Khadijah semata. Ada 3 orang minimal. Ada anaknya, sudah punya anak, ya Khadijah. Ya. Kenapa? Karena jamak. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti, terus wasubbu ala ra'si ma'an baridan, dan tolong guyur kepala saya dengan air yang dingin. Lihat tuh, diselimutkan berarti kedinginan. Ya, diguyur pakai air dingin berarti dia kepanasan. Itu benar-benar panas dingin yang hakiki itu. Ya. Akhirnya turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sampai situ tuh. Tuh. Jadi ini turun pada tanggal 1 Syawal setelah surah Al-Alaq. Gitu tuh.
Jadi kita tahu tuh sejarahnya. Oh, nah kenapa ya turunnya tanggal 1 Syawal? Ya itu hadiah itu. Hadiah buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiahnya dari mana? Hadiahnya dari langit. Tapi hadiah itu berat. Qum, bangun. Nah, sejak saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan yang namanya dakwah. Jangan malas, jangan tidur, bangun. Kasih peringatan, enggak pernah berhenti dari berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu sajalah yang harus kamu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir. Lihat, pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Pakaian ini, kalau pakaian luar saja harus bersih, bagaimana pakaian dalam? Bukan celana dalam, pakaian dalam maksudnya. Maksudnya kejiwaan gitu. Ya kan, di dalam Al-Quran ada namanya walibasut taqwa dzalika khair, gitu kan? Pakaian takwa itu adalah yang terbaik, gitu kan? Itu pakaian ke dalam gitu, bukan pakaian dalamnya. Baik. Terus ada lagi apa katanya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu kan? Ya, mereka kaum perempuan itu pakaian bagi kalian, kalian pun juga pakaian bagi. Maksudnya pakaian apa? Menutupi aurat, menutupi kekurangan. Tuh. Menjadi perhiasan, laki-laki jadi perhiasan perempuan, demikian juga sebaliknya. Gitu kan? Tuh. Maka kalau sudah dibuka aibnya, berarti sudah seperti bukan pakaian dong kalau gitu mah. Ya enggak? Tahu kan sejarahnya Nabi Ismail? Berapa kali Nabi Ismail ditengok oleh Nabi Ibrahim? Oh, bisa lebih dari 4 kali. Ya. Pertama kali ditengok ya setelah ditinggalkan beberapa tahun, itu Nabi Ismail dari umur masih bayi betul. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim datang, terus Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Ismail. Ya, mimpinya Nabi adalah wahyu, berarti perintah. Itu tengokan yang pertama tuh. Nabi Ismail umurnya 13 tahunan. Jadi lama itu ditinggal itu. Datang-datang Allah perintahkan untuk sembelih anaknya. Ya, itu yang pertama terus. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim melihat rumah sudah tidak ada istrinya. Siti Hajar sudah meninggal. Yang ada perempuan yang Nabi Ibrahim tidak kenal. Cantik perempuan itu. Siapa itu? Istrinya Nabi Ismail. Ditanya, mana Ismail? Ismail lagi berburu. Bagaimana kamu dengan Ismail? Wah, payah Ismail, payah sengsara. Oh, sengsara. Tolong ya kalau Ismail datang, suruh ganti palang pintunya ya. Nabi Ibrahim pulang lagi. Itu yang kedua tuh. Nabi Ismail datang. Bagaimana? Kayaknya ada orang datang ya. Iya, orangnya baik sekali. Dia titip salam kepada kamu. Terus dia bilang kamu harus cepat-cepat ganti palang pintu. Oh, ya udah kalau begitu kamu pulang ke rumah orang tuamu. Aku cerai. Apa tuh masalahnya? Masalahnya karena perempuan ini tidak pantas jadi istri. Kenapa? Membuka aib suami. Sudah tidak jadi pakaian lagi. Jadi taat Nabi Ismail kepada bapaknya. Itu. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim datang, tapi Ismail nggak ada. Yang ada istrinya, udah ganti lagi istrinya. Nabi Ibrahim lihat, nggak ada perkembangannya, rumah biasanya ada jengkok, ada apa.
Ditanya, Ismail kemana? Ismail lagi berburu. Ya kan waktu itu kan belum banyak rumah. Waduh, berburunya di mana? Jadi Nabi Ibrahim nggak nyari gitu. Oh iya, bagaimana kamu dengan Ismail? Masya Allah, Ismail top sedunia, manusia terbaik. Belum pernah ada orang yang sebaik Ismail. Dan saya yakin nggak ada orang sebaik Ismail, sehebat Ismail. Alhamdulillah. Apa makanan kamu? Daging. Minumnya air zam-zam itu. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fi luhumihim wa miyahihim. Ya Allah, berkailah untuk mereka pada air dan daging mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak ada di dunia ini di mana air dan daging bertemu yang lebih berkah daripada yang ada di Mekah. Dengan doanya siapa? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim bilang, ya udah saya pamit ya. Itu tolong sampaikan salam sama Ismail. Kasih tahu Ismail, palang pintunya sudah bagus banget. Padahal itu nggak ada perkembangan, biasa aja gitu, kursi juga nggak ada. Jadi pulang Nabi Ibrahim, itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ibrahim datang, Ismail nggak ada. Ditanya oleh istrinya, ya paling dekat situ, dicari. Nabi Ismail sedang bikin panah, bikin tombak. Nabi Ibrahim ikut membantunya sambil ngobrol. Nah, kita diperintah untuk membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang sudah ada. Kenapa? Karena Ka'bah itu yang bangun siapa pertama kali? Halo? Malaikat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di muka bumi ini untuk manusia adalah yang ada di Makkah. Dan seterusnya. Nah, kalau yang tadi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, dan seterusnya. Apa tadinya? Wa'id artinya apa? Enggak. Wa'id itu asalnya wadhkur id, dan ingatlah ketika. Wa'id qala Musa wa'id qala rabbuka, dan ingatlah ketika. Ya. Wa'id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail meninggikan kembali Baitullah di atas fondasi yang sudah ada. Fondasinya nggak bikin gitu, tinggal ninggiin aja. Terus Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Gitu kan artinya? Selesai aja kalau nggak lihat tafsirnya. Apa tuh tafsirnya? Setiap satu bata diletakkan, naruh satu bata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Naruh lagi satu bata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap satu bata ada doa. Nggak kayak orang Indonesia. Ya, bulan puasa bikin rumah, setiap satu bata, setiap satu bata. Beda kan? Berkahnya beda. Yang ini satu bata dengan rokok, ini satu bata dengan doa. Ya. Jadi mestinya ini al-alaq, setelah al-alaq al-muddathir gitu. Ya, setelah al-muddathir al-qalam, baru al-muzammil, baru al-fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tema besarnya adalah Islam itu adalah risalah mondial, risalah alamiah kafah. Kalau kita bicara surah Al-Fatihah, ini adalah risalah dunia. Maka Allah katakan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi risalahnya bukan risalah untuk orang Mekah saja, seluruh alam. Baik.
ini tentang sejarah turun secara singkat aja. Ya, tuh. Nah, kenapa saya paparkan ini untuk menunjukkan bahwa tidak setiap yang ada di internet itu mesti benar. Ya. Ya, kita boleh mengkritik, ya saya nggak sepakat dengan ini. Loh, siapa kamu? Siapa aja? Ya ini yang nulis profesor doktor, nggak apa-apa. Benar. Saya diajari oleh guru saya. Itu waktu Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis ensiklopedia hadis Fathul Bari, itu juga masih muda. Boleh juga kamu kritik. Jadi saya begitu bikin skripsi tentang penciptaan manusia, yang kemudian saya mau angkat lagi untuk S2 gitu. Itu saya kritik gitu. Ya, waktu berbicara tentang rekayasa jenis kelamin anak tanpa campur tangan medis. Gitu. Misal ya, kamu nih punya istri. Ya, udah punya istri nggak nih? Mah, kita pengen anak kita laki-laki. Tuh. Tapi jangan kayak baba. Ya, baba menjelek kayak kamu. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kalau Allah takdirkan anaknya laki-laki tapi seperti ibunya. Ada caranya. Nah, itu tuh yang saya kritik tuh. Meskipun saya dimarahin, siapa kamu? Ya siapa aja. Ini begini. Iya, ya kalau namanya juga orang belajar, bahasanya kasar, bahasa Arabnya kasar, ini ngomong belajar. Iya gak tuh? Tapi saya paham, dia mengatakan tidak boleh begini, dia sendiri ngomong begitu. Ya, saya kritik gitu. Berdasarkan pemahaman saya. Jadi ada rumusnya itu. Kenapa anak seperti bapaknya, seperti ibunya, seperti pamannya, seperti bibinya? Kenapa anak ini laki-laki, kenapa anak ini perempuan? Ada rumusnya di hadis komplit. Ya, hadisnya ternyata banyak. Enak, kalau kamu belajar Islam itu, Masya Allah, Islam ini agama terlalu modern luar biasa, hebat. Tuh, baru sekarang di Al-Fatihah itu ya, diturunkan itu apa hebatnya sih? Tuh, namanya mengenal identitas, ya kan? Tuh, apa sih hebatnya? Oh, ini dia nih. Dia surah teragung. Rasul katakan wal Qur'an al-azim. Abu Dzar, tidak ada, mau saya ajari surah. Nih hadisnya. Maaf. Nih saya tutup dulu. Dari Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab. Maaf, bukan Abu Dzar ya. Ubay bin Ka'ab. Wa huwa yusalli qala ya way faltafata thumma lam yujibhu. Jadi Ubay bin Ka'ab lagi salat, dipanggil oleh Rasulullah, ya Badar. Apa katanya? Faltafata, nengok aja, tapi nggak mengatakan labbaik atau hadir, nggak mengatakan siap, nggak mengatakan begitu, cuma nengok aja itu. Kenapa? Ya mungkin ya, kamu misalnya lagi sholat sunnah, lagi sholat duha. Ya, Ustadz Sofyan panggil, Muhammad, kamu kan mau batalin sholat apa nerusin sholat? Halo, kamu lagi sholat duha di rumah, ibu kamu panggil, Mat, itu nerusin sholat apa batalin sholat? Benar. Apa sebabnya? Sholat duha sunnah, ya, memenuhi panggilan ibu wajib, gitu gak? Itu namanya cerdas. Tuh. Tapi Ubay bin Ka'ab itu bukan berarti gak cerdas, dia belum ngerti aja. Nggak jawab. Summa qala Ubay, Rasul kata Ubay, fakhaffafa, dia percepat sholatnya. Summa ansarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya ay Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala wa alayka assalam. Ma mana'aka ay Ubay idza da'awtuka an tujibani.
Apa yang menghalangi kamu ketika saya panggil kamu untuk kamu menjawab? Qala ya Rasulullah kuntu fi shalah, ya Rasulullah, aku lagi sholat. Apa katanya? Awalasta tajidu fima auhallahu ilayya istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Oh, ke sini ya. Kan bukankah kamu jumpai dalam Al-Qur'an itu firman Allah, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, penuhilah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil kalian. Ya, untuk sesuatu yang menghidupkan, mensejahterakan kalian.